Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah ilahan wahida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu kaffatan lin-nasi arsyadahum bil huda. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan segenap keluarga besar SMP Islam Cendekia Cianjur, meliputi pengurus yayasan, pembina, Bapak Kepala Sekolah, segenap Dewan Guru, Al-Mukarramun yang mulia, para kiai, para ulama, wal du'ama, para ustadz ustadzah, panitia pelaksana yang tidak bisa saya sebutkan masing-masing tanpa mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan selalu senantiasa sehat walafiat, penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lupa yang kami banggakan siswa-siswi SMP Islam Cendekia Cianjur, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang barokah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Senandung rindu takkan layu, selalu tertuju kepada Allah Dat Maha Tahu. Seiring puji takkan terhenti milik Dat Maha Suci Allah Rabbul Izzati. Puncaknya puji adalah sanjung milik Dat Allah Maha Agung. Allah sang pencurah berbagai macam nikmat kepada kita, agar dengan nikmat Allah kita pandai bersyukur kepadanya. Tidak lupa salawat salam tercurah limpah pada pelita alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang cahayanya tidak akan pernah padam walau sampai tengah malam. Termasuk keluarganya yang penuh dengan kasih sayang, para sahabatnya yang gagah setia kawan, termasuk kita umatnya sampai akhir zaman, wabil khusus yang kumpul di malam ini pengajian. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Dengan Rahman Rahim dan iradahnya Allah, malam ini kita bersama-sama mampu menyisihkan waktu di sela-sela kesibukan masing-masing, terutama sebagai pelajar penuntut ilmu, berkumpul di tempat nan mulia penuh barokah insyaallah, dalam rangka taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan silaturahim, thalabul ilmi, sekaligus memperingati lahirnya panutan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus memperingati hari santri nasional. Mudah-mudahan getaran jiwa yang mendalam, yang ikhlas, yang khusyuk, yang pasrah, yang suci karena Allah, setiap gerak langkah kaki kita, ayunan kedua tangan kita dicatat oleh Allah sebagai amal-amal soleh yang diterima, yang dapat menghantarkan diri kita masing-masing menuju gerbang kemuliaan, keselamatan dunia, terutama kelak di alam keabadian, alam akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Begitu lucu buah jambu dibawa ke Sukabumi. Alhamdulillah kita bisa bertemu. Saya haturkan tali silaturahmi. Amin. Sering-seringlah jalan-jalan ke kota Sukabumi, bawa jamu, ketemu bibi. Sering-seringlah kita bersilaturahmi supaya panjang umur, banyak rezeki. Amin. Di mana sakit hati, hubungkan tali silaturahmi, karena sabda Nabi, panjang umur, banyak rezeki. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Tiba masanya fajar menyingsing harapan siang. Hari berganti hari ditelan kelamnya malam.
Waktu bergulir, detik-detik mengalir. Saat-saat menerpa mengikuti perjalanan kita, waktu berlalu, alam pun berubah. Di atas puing-puing derita dan untaian air mata, terbentanglah harapan dan indah untuk menggapai hari esok yang lebih cerah. Wal tangdur nafsum ma qaddaman lighad. Koreksi, analisis gerak ruhani. Adik-adik, siswa-siswi, ciri khas orang beriman bertakwa itu selalu senantiasa melihat dirinya sendiri sudah sejauh mana mengumpulkan bekal untuk menyongsong hari esok. Esok bukan dunia enjing cek orang Sunda mah, tapi akhirat, karena dunia akan kita tinggalkan. Waktu itu terbagi tiga. Ada waktu madi, hal, istiqbal, waktu yang telah lalu, waktu sekarang kita bertemu, waktu yang akan kita tuju. Aya waktos anu tos kalangkung, aya waktos urang ayeuna ngariung pulung gigireun panggung, aya waktos baris patepung. Waktu yang telah lalu tinggal kenangan sejarah, jadikan pelajaran. Waktu sekarang kita bertemu, ini milik kita, manfaatkan sebaik mungkin demi tercapainya masa indah di waktu yang akan kita tuju. Amin ya Allah ya Rabbal. Manusia tanpa iman hidupnya kesasar. Manusia tanpa ilmu yang tinggi hidupnya akan terdampar. Manusia tanpa seni tindakan kasar. Manusia belum makan perutnya lapar. Manusia tanpa cinta badannya gemetar. Yang belum laku harus sabar, tapi kita wajib ikhtiar supaya hidup tidak jadi bangkar. Amin. Dengan Al-Quran hidup akan terarah. Dengan ilmu yang tinggi hidup menjadi mudah. Dengan seni hidup terasa indah. Dengan silaturahmi masyarakat marhamah, ekonomi kuat, kesejahteraan berlimpah ruah. Jadi istri, siswa, siswi di sini insya Allah jadi istri solehah, kelak jadi istri yang cinta suami solehah. Amin ya Allah ya Rabbal. Pak Ustadz Kamal kata Nabi, isi solehah itu idza nazarta ilayya syaratka, di mana kau pandang wajah istrimu wahai ibu guru, walaupun suaminya tompis tombel, kantongnya tipis, kantongnya tebal, senyum selalu. Karena banyak sekarang mah Pak Ustadz Kamal, ada uang abang sayang, gak ada uang abang ditendang, ada uang abang sayang, gak ada uang abang payah. Sahurna Pak Ustadz Kamal, isi solehah itu ibu ketika dipandang biar ramah, senyumnya selalu merekah, tidak pernah marah-marah, apalagi bikin ulah dan masalah. Di rumah selalu berbenah, membuat sepapah betah, karena ada senyum si mama. Insya Allah rumah tangga barokah, sakinah, mawadah, warohmah, repeh rapih banyak rupiah, genah, merenah, cuman barokah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Adik-adik, hei adik-adik, masih semangat? Serius? Ini udah malam, jam 10 kurang 20 menit. Santri itu kalau sudah malam tahu menguap, ngantuk tunuh, tidur bobok sleeping together. Dah dirah. Ada kutil kuliah 3 menit, ada kultum kuliah 7 menit, ada kulkas kuliah ringkas. Mau yang mana? Kuliah ringkas. Jadi tolong kami teri. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini penuh barokah. Amin. Dan mudah-mudahan ada ilmu yang bisa diambil. Amin. Malam ini kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, sekaligus memperingati hari santri nasional. Mudah-mudahan kita semua menjadi santri yang mencintai Nabi Muhammad SAW, meneladaninya dan mengikutinya istiqamah,
kalian semua menjadi santri-santri yang pertama utama untuk menjaga negara bangsa sekaligus agama, penjaga para ulama kita, amin ya Allah ya Rabbal. Coba lihat ke sini. Manusia itu kelak akan terbagi dua golongan besar, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Segolongan manusia itu adik-adik akan masuk surga, segolongan manusia itu akan masuk neraka. Alangkah bahagia tiada terkira jikalau kita semuanya masuk surga, amin ya Allah ya Rabbal. Kenapa? Karena surga itu satu tempat yang penuh dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi naudzubillahi min dzalik, adik-adik, jikalau kita masuk neraka. Kenapa? Karena neraka itu satu tempat yang penuh dengan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna azabi lasyadid. Jawab syarat. Neraka itu siksanya amat pedih. Panasnya api neraka, ibu bapak, sareng api neraka satu berbanding 70 kali lipat. Naudzubillahi min. Harus bagaimana tuh kita hidup di dunia yang tidak abadi ini? Jawabannya sudah tahu semuanya. Apa? Ikuti Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dikisahkan Nabi Allah Daud alaihi salam pernah bertanya kepada Allah, ya Rabb, nikmat apakah yang mana nikmat tersebut merupakan nikmat yang kecil yang kau berikan? Allah menjawab, nikmat kecilku yang kuberikan adalah udara yang kau hirup setiap harinya. Bayangkan, udara yang kita hirup setiap hari itu nikmat kecil yang Allah berikan. Padahal itu nikmat besar bagi kita, betul? Betul tidak? Bayangkan jika kita tidak bisa menghirup udara, maut, innalillahi isdad. Kita butuh udara. Maka udara bagi kita nikmat paling besar. Tapi kata Allah, udara itu nikmat kecilku yang kuberikan. Kata Nabi Daud, ya Rabb, lalu nikmat besarmu yang kuberikan apa? Allah menjawab, diciptakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada hadis qudsi, laulaka ma khalaqtu atlaka. Jikalau aku tidak menciptakanmu Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta beserta isinya. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakanlah oleh Muhammad, maka disebabkan anugerah dan rahmatnya Allah, berbahagialah orang beriman itu, karena dengan dua hal ini itu lebih bagus daripada dunia semuanya yang kau kumpulkan. Kata Imam Ibnu Abbas, bifadlillahi wa birahmatihi, anugerah dan rahmat Allah itu adalah ilmu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka dengan ilmu dan adanya Nabi Muhammad, berbahagialah kita orang beriman, amin ya Allah ya Rabbal. Maka rajin menuntut ilmu, amin. Alhamdulillah malam ini di Cicece diadakan pengajian. Ngaji itu semuanya ibadah, niatnya ibadah, langkahnya ibadah, duduknya ibadah, melihat, ngupingkeun, mendengarkan ceramah, melihat para kiai dari awal sampai akhir ibadah, termasuk helai menguap dalam pengajian ibadah. Maka jikalau ada yang helai menguap pengajian, biarin bios tong diseselan, lumayan jempek datar ayam helai cocorowokan angguran mah senat tibra beres-beres orang tinggal tuh. Allahu Akbar. Kenapa kita harus rajin menuntut ilmu? Karena manusia lahir ke dunia tidak tahu apa-apa, betul? Karena kita harus menuntut ilmu, tidak tahu jadi tahu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamun syai'an. Setiap manusia lahir ke dunia tidak tahu apa-apa, maka disuruh menuntut ilmu, belajar supaya tahu. Tidak tahu jadi tahu, karena ilmu menuntut. Saya belum pernah mendengar adik-adik ada bayi lahir ke dunia langsung pintar bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Inggris, termasuk Haji Roma Irama lahir ke dunia tidak langsung ngalagu dangdut.
sugan mah haji oroma irama lahir porojo ngalagu dangdut perjuang takkan terelah dengan setiap kehidupan tidak sieun ayam tidak tahu apa-apa. Kenapa kita harus menuntut ilmu? Supaya bahagia dunia, bahagia akhirat. Sa'idun fi dunya wal akhirah, happy now and happy tomorrow. Allahu Akbar. Ilmu apa saja atau kapan, dari kapan sampai kapan menuntut ilmu? Tahu selama-lama, dari mulai borojo lahir ke dunia sampai kita wafat. Jadi tolong bilang kita menuntut ilmu mah selama kita hidup harus rajin menuntut ilmu. Ilmu apa saja, utamakan ilmu agama, sempurnakan dengan ilmu dunia. Amin ya Allah ya Rabbal. Hayatul fata wallahu bil ilmi wat tuqa. Hidupnya para pemuda itu demi Allah dengan dua. Pertama dengan ilmu, kedua dengan ketakwaan. Lalu tidak hanya dengan ilmu orang beriman itu bahagia, tapi juga dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi Muhammad hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Mencintai Nabi Muhammad tanda keimanan. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walihi wa waladihi wa nas ajmain. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga kata Nabi, aku harus lebih dicintai oleh kalian melebihi cinta kepada orang tua, anak turunan dan segenap manusia. Jadi ibu bapak, adik-adik sebelum mencintai yang orang lain atau yang lain, maka terlebih dahulu harus mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi baru sempurna iman kita. Para sahabat itu ada yang mencintai Nabi tidak hanya sebatas kata-kata retorika saja, tapi diamalkan lewat amal nyata. Coba kita lihat, jadi kalau kalian membuka lembaran demi lembaran catatan sejarah, kita akan mendapati dan menemukan Abu Bakar As-Siddiq itu ketika menemani Nabi di Gua Tur, berdua dengan Nabi, Nabi tertidur di pangkuan Abu Bakar, berbantalkan pahanya. Abu Bakar disengat oleh kalajengking, ditahan rasa sakit tersebut. Saking hebatnya menahan sampai tidak bergerak sedikit pun. Kenapa? Karena takut mengganggu Nabi yang sedang tidur, saking cintanya. Coba kalian, jangankan digigit kalajengking, sengat kalajengking, ayat cunguk riweuh sapa santai. Allahu Akbar. Kenapa? Karena mencintai Nabi salah satu faktor yang dapat menyelamatkan kelak di akhirat. Wa may yuti'illaha wa rasulah ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dari golongan para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin, dan merekalah sebaik-baik teman. Tiba di riwayat, dalam satu riwayat, lihat ini, Nabi Muhammad sedang pidato, mungkin seperti inilah tema pembahasan tentang kiamat. Di tengah-tengah Nabi membahas kiamat, maka seorang Arab Badui itu Arab orang kampung, mungkin kurang etika dan pendidikan, dipotong ceramah Nabi. Ya Rasulullah, mata asah, kapan sih kiamat itu terjadi? Saking solehnya Nabi menjawab, tidak dimarahi. Engkau bertanya kiamat kapan terjadi, bekalmu apa untuk menghadapinya? Maka dia pun menjawab, bekalku ya Rasul untuk menghadapi kiamat adalah bukan dengan memperbanyak saum sunnah, bukan memperbanyak ibadah salat sunnah, tapi bekalku untuk menghadapi kiamat adalah menanamkan rasa cinta yang hebat dalam hatiku kepadamu. Apa jawab Nabi? Al-mar'u ma'a man ahabba yaumil qiyamah. Seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya kelak yaumul qiyamah. Jadi kalau kita cinta Nabi Muhammad, insya Allah kita akan bersama-sama dengan Nabi Muhammad kelak yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal.
Cinta itu sesuatu yang suci, tidak boleh dikotori. Jangan pernah mengumbar hawa nafsu mengatasnamakan cinta. Betul. Tapi cinta tidak ujug datang begitu saja, ada proses. Kata anak-anak si Cece, tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ketika seseorang mencintai orang lain, orang tersebut akan menjadi sosok pertama dan utama dalam hidupnya. Keinginannya dituruti, perintahnya dilaksanakan. Ketika berpisah dengan yang dicintai, dia selalu ingin bertemu, rindu. Walaupun gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi, kobaran api akan kupadamkan, saking cintanya. Jikalau tidak seperti itu, bohong cintanya. Maka jikalau kita mencintai Nabi Muhammad, akan ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Pertama, selalu mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad. Amin. Mudah-mudahan malam ini termasuk mengagungkan Nabi Muhammad. Amin. Meneladani Nabi Muhammad. Amin. Menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Amin. Sunnah Nabi Muhammad itu banyak. Di antara sekian banyak sunnah Nabi Muhammad, sunnah perbuatan, sebagian riwayat kalau Nabi Muhammad itu memotong kuku adik-adik dari telunjuk kanan, dari sini nih, terus ke sini, ke sini, ke sini, terus ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ini terakhir. Itu sunnah Nabi. Nah kita mau potong kuku teh di mana we? Ini penting mah potong. Kadang-kala belum panjang hidung membawa dipotong. Nabi Muhammad adik-adik kalau ke WC melangkah kaki kiri, keluar kaki kanan. Kita mah masuk WC teh lu mana we nu penting mah asup. Ketika masuk kaki kiri, Nabi Muhammad baca doa. Apa doanya? Allahumma barik lana. Awas makan gitu mah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Keluar kaki kanan, baca doa. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa apani panjang teuing alhamdulillah we. Ketika di WC adik-adik sunnah Nabi sesudah kita mengeluarkan BAB BAK, buang air besar buang air kecil, itu dalam kondisi jongkok, awas belah nangtung. Tapi jongkok beres mendehem 3 kali, ganjil 3, 5, 7 silakan. Apalagi belum Jumat sing panjang, lumayan betul teh. Kenapa itu teh? Bukan kenapa, saking indahnya Islam ke hal-hal demikian diatur. Karena ada 2 hikmah dalam mendehem. Minimal, pertama, mengeluarkan sisa-sisa air pipis yang belum keluar. Karena ada riwayat, ada orang disiksa di alam barzahnya diakibatkan air pipis yang belum bersih. Kedua, hikmah kedua dari mendehem sesudah kita buang air adalah menandakan bahwa di dalam WC ada orang. Kan kadang-kala kita bapak suka lupa teh, sabab buru-buru landak WC hilap kunci antang we teh kurunyung kedua datang buru-buru sabab tadi kunci dibuka ngagorowok teh. Tapi lamun ngadehem oh aya gitu nya. Atuh ngantosan abi teh kababayan. Allahu Akbar. Dan yang selanjutnya perbanyak membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat tadi yang dibaca sebagai bentuk mahabbah cinta kita kepada Nabi. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Nabi itu hebat ibadahnya. Hebat ibadahnya. Maka kita pun harus mencontoh beliau. Awas titip kepada adik-adik, rajin ibadah itu jangan di sini saja. Ketika pulang pun harus semangat ibadah. Ulah yang rajin di dia pas pulang sehingga bebas di penjara. Makmurkan masjid ya. Karena kan Nabi itu suka memakmurkan masjid. Nabi itu rajin berjamaah. Awas ketika kalian terutama kaum laki-laki sholat berjamaah di masjid. Jangan di sini, pulang ke rumah. Masjid, hidupkan masjid, makmurkan masjid. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Karena sekarang mah bapak punten banyak masjid tapi karena rasul. Zuhur kosong, asar kosong, maghrib lumayan, isya kosong riwayat teh. Komo subuh mah karena rasul. Kadang-kadang subuh mah
adzan ustaz, qomat ustaz, imam ustaz, makmum ustaz, ustaz mandiri diborong serba sendiri. Punten Bapak pembina Pak Haji, sekarang masuk ke kasihan masjid teh karena yang menghidupkan masjid teh kelas berat ngumpul, kakek-kakek sama nenek-nenek, ada aki-aki nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, alah enggak pendek napasna. Allahu Akbar. Kadang-kadang imam kakek-kakek, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kebayang tidak kalau si kakek imam di sini tarawih 23 rakaat. Beres jam berapa? Pas salam, hadir ke tukang, karpet ngumpul bubar. Allahu Akbar. Para pemuda sekarang tarawih ingin cepat. Beres Fatihah, baca surah Al-Kafirun. Wala ana wala antum. Wala ana wala antum. Wala ana wala antum. Diaprok-aprok serelakum dinukum. Kurunyung cucuna kakek kemana lakum dinukum nak? Poho cek nak. Kalau diucapkan mah batal. Nah nuju jemping-jemping jelek pelaku dinukum walan doh atau amin deh. Betul Pak Ustaz. Tanpa bermaksud meremehkan ayat Allah, saya juga kalau tarawih batal takut dikebut sok pabaliut teh. Tapi natijah maksud saya kepada para pemudanya. Kemana remajanya? Sing horeng masih kena tidur. Subuh teh bangun-bangun jam 5, lebih 1 jam 59 menit, jam 7 kurang 1. Allahu Akbar. Insya Allah santri si Cece mah tidak ahli berjamaah di mesin semuanya, amin. Ya Allah ya Rabbal. Semangat ibadah, Nabi semangat ibadah. Karena ibadah di dunia inilah kelak akan menjadi bekal kita kelak di akhirat. Harta, tahta, pangkat, jabatan, termasuk kekuasaan akan kita tinggalkan adik-adik. Yang akan kita bawa pulang ke akhirat adalah iman dan amal soleh selama hidup kita di dunia. Hidup kita berasal dari Allah. Sehari-hari hidup di dunia milik Allah. Satu saat kita akan kembali kepada Allah. Betul? Betul. Jasad kita berasal dari tanah. Sehari-hari menginjak-injak tanah. Satu saat kita akan kembali kepada tanah. Tua muda, pejabat rakyat, siapapun mereka orang beriman ketika wafat hanya dibungkus oleh kain berwarna putih tanpa dijahit dimasukkan ke dalam tanah. Apa bekal kita kembali kepada Allah? Bukan harta, tahta, pangkat, jabatan, tapi iman dan amal soleh yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Nabi itu mengajarkan persatuan dan kesatuan. Ini penting. Karena sekarang Masya Allah umat Islam tidak mau bersatu. Mudah-mudahan santri saya jadi pelopor persatuan dan kesatuan, amin. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah, jangan terpecah belah. Dalam ayat ini Islam diibaratkan hablun tali. Apa persamaan tali dengan Islam? Fungsi tali itu paling tidak satu di antaranya adalah mengikat dan menyatukan sesuatu yang terpecah belah. Maka Islam pun sama. Islam itu ada agama yang mengikat dan menyatukan supaya umatnya menjadi umat yang satu rasa, satu hati, satu jiwa, susah, senang, sedih, bahagia dirasakan bersama. Ketika dihimpit permasalahan mudah diselesaikan. Kenapa? Karena ada persatuan dan kesatuan. Ibarat lidik, tahu lidik? Nyere kalau pada orang Sunda mah, nyere itu lidik. Di depan halaman rumah daun-daun berguguran, sampah-sampah berserakan. Kita ngambil lidik satu, kita gunakan untuk membersihkan sampah tadi. Bersih tidak? Tidak, malah patah, jadi nambah sampah. Tapi jika kalian mengambil lidi 30 lidi ujung dengan ujung diratakan, dikumpulkan, diikat dengan tali kuat, kokoh, gunakan untuk membersihkan sampah tadi dalam waktu singkat bersih. Kenapa? Karena ada persatuan dan kesatuan sehingga ada al-ittihad, kekuatan. Maka Panglima Besar Jenderal Sudirman pernah berkata, tidak akan ada kemenangan jikalau tidak ada persatuan dan kesatuan. Tidak akan ada persatuan dan kesatuan jikalau tidak ada kebersamaan. Tidak akan ada kebersamaan jikalau tidak diawali oleh semangat tali silaturahim. Amin.
Ya Allah ya Rabbal alamin. Alaikum bil jamaah fa inna ma yaqulu dzikru minal ghanamil qasiyah. Nabi bersabda, penting untuk kalian untuk berjamaah, bersatu padu. Kenapa? Karena serigala itu akan memakan domba yang terpisah dari jamaah golongannya. Maka inilah saatnya kita sebagai umat Islam, tapi nanti dipelopori oleh kalian santri si Cece. Inilah saatnya kita harus bersatu padu, menjadi persatuan, merapatkan saf, mementingkan persamaan ketimbang perbedaan. Awas, jangan selalu melulu melihat perbedaan, tapi mari kita lihat persamaan. Kenapa? Karena perbedaan sudah merupakan sunatullah. Bukankah kita manusianya turunan perbedaan? Turunan perbedaan siapa? Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Asep. Adam Asep mual ayo ulang itu. Karena perbedaan terjalinlah persatuan yang indah. Amin. Allahumma amin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akhlakul karimah. Ini penting. Akhlak Nabi indah. Akhlak Nabi luar biasa istimewa. Sehingga Allah memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad sosok yang memiliki akhlak agung. Dalam ayat ini ada lafaz khuluq. Khuluq itu ciptaan Allah lebih ke batin, akhlak. Seakar kata dengan khalaq. Kalau khalaq ciptaan Allah lebih ke fisik katanya. Nah, Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad lahir batinnya indah. Fisiknya indah, batinnya indah. Itu Nabi kita. Sehingga ada sahabat menyanjung beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khalqan wa khuluqan. Adalah beliau Nabi Muhammad sosok yang paling baik lahir batinnya. Coba, banyak riwayat yang menceritakan, memaparkan tentang keindahan lahir fisik Nabi. Salah satunya dari sahabat Hindun bin Abi Hala. Nabi Muhammad itu adik-adik ibu bapak sosok yang sangat anggun, penuh kelembutan. Nabi Muhammad itu wajahnya bersinar laksana cahaya bulan purnama yang keluar saat malam sempurna, malam 15. Nabi Muhammad itu kulitnya berwarna terang, hidungnya mancung sedikit bengkok, diibaratkan oleh para ulama seperti alif. Kita mah hidung pabaliu tepunguh, di atasnya berkilauan cahaya. Nabi Muhammad itu rambutnya hitam ikal panjang tapi tidak melampaui daun telinga. Nabi Muhammad itu tinggi sedang, tubuhnya tegap, janggutnya lebat, pipinya halus, matanya hitam, mulutnya indah, giginya berbaris rapi putih. Kalau kita mah kuning-kuning kemasan karena kurang rajin nyikat gigi. Nabi Muhammad itu dadanya bidang, sedikit berbulu ringan, lehernya putih bersih kemerah-merahan, kurang mah pinuh kudaki. Perutnya rata sejajar dengan dada, sispek. Kalau kita mah bunga kemung di tengah. Kalau berjalan cepat seperti turun dari atas. Kalau menengok seluruh tubuhnya, tanda memuliakan. Nabi Muhammad itu sosok pribadi yang sering melihat bumi, melihat ke bawah daripada melihat langit ke atas. Apa artinya? Penuh dengan ketawaduan. Pernah satu saat Nabi Muhammad masuk masjid, sudah penuh di dalam masjid, tidak mentang-mentang Nabi dan Rasul ingin duduk di depan, tidak, tapi Nabi memilih duduk di belakang, posisi yang masih kosong, saking tawadunya. Dalam satu riwayat, Allah pernah bertanya kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, man anta, siapa engkau? Ana Khalilullah. Dengan bangganya beliau menjawab, saya kekasih Allah. Tidak salah, sesuai. Allah bertanya kepada Nabi Musa, ya Musa, man anta, siapa engkau? Beliau menjawab, ana Kalimullah, saya kalamnya Allah. Sesuai, tidak salah. Allah bertanya kepada Nabi Isa, ya Isa, man anta, siapa engkau? Ana Ruhullah, saya ruhnya Allah. Sesuai dengan gelar beliau. Mujizat yang diberikan bisa menghidupkan orang mati, izin Allah.
Tapi lihat ketika Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, man anta? Siapa engkau? Kira-kira apa jawaban Nabi Muhammad? Jikalau melihat Nabi Muhammad sosok yang dalam tanda petik lebih mulia daripada Nabi yang lain, sesungguhnya Rasul Nabi Muhammad menjawab lebih gagah. Tapi ketika ditanya oleh Allah, man anta, siapa engkau? Nabi menjawab, anal yatim, saya anak yatim. Penuh tawadhu. Justru dengan ini beliau semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang unik, ibu bapak, adik-adik, walaupun indah lahir Nabi, walaupun sempurna fisik Nabi, Al-Quran lebih fokus membahas tentang akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena keindahan dan kesempurnaan fisik tidak bisa diikuti, keindahan fisik, keindahan lahir tidak bisa diteladani, tapi keindahan akhlakul karimah bisa diikuti. Maka ada ayat dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dan benar adanya dalam diri Nabi contoh yang baik, contoh yang indah, yang patut diikuti oleh umatnya yang mengaku cinta atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa akhlak? Akhlak itu kata Imam Al-Ghazali cerminan batin. Cerminan batin. Ada yang buruk, ada yang baik. Akhlak baik disebut akhlakul karimah. Akhlakul karimah, adik-adik, adalah akhlak antara akliyah, akal pikiran, ghadabiyah, emosi, sahwaniyah, sahwat keinginan, wahmiyah, angan-angan, berjalan seimbang, proporsional, adil, satu sama lain tidak berlebih. Maka jikalau empat fakultas ini sudah seimbang, proporsional, berjalan adil, maka akan terpancar akhlakul karimah dalam dirinya. Maka Nabi indah. Kata Imam Syekh Asy'arawi Mutawali, Nabi Muhammad itu tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Nabi Muhammad itu membalas keburukan dengan kebaikan. Ketika kita hidup bermasyarakat, termasuk di sini nih, ada orang baik dibalas baik biasa, orang buruk dibalas buruk biasa, tapi orang buruk dibalas kebaikan, itu yang mahal. Itulah akhlak Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Satu riwayat, Nabi mau ke masjid sholat subuh, dalam satu riwayat ada orang meludahi di tengah-tengah jalan. Bagaimana sikap Nabi? Nabi tersenyum, membalas tidak. Itu terjadi berulang-ulang kali. Bayangkan di waktu pagi diludahi, hek zaman harita taatan efek soden, coba kumaha haru bawanginya. Nabi tersenyum. Satu waktu tidak ada, sakit, dijenguk oleh Nabi, kaget, aduh kayak sedang sakit, dalam kondisi lemah, tidak ada teman. Jangan-jangan Muhammad mau balas dendam, bawa ember dua penuh dengan ulah. Tapi ketika dijenguk, ketika datang, ternyata Nabi Muhammad menjenguk beliau. Saya datang menjenguk engkau, katanya engkau sakit, didoakan oleh Nabi, doa Nabi mustajab, sembuh. Kau sekarang sudah sehat, maka besok saya tunggu di jalan, saya ludahi lagi, aku rindu akan ludahmu. Allahu Akbar. Itu akhlak Nabi. Maka saking indahnya akhlak Nabi, dia pun berikrar syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Penting kita memiliki akhlakul karimah yang mulia, terutama kalian para pemuda-pemudi, remaja-remaji, karena sekarang kita hidup di era zaman yang penuh tantangan, rintangan, godaan yang tidak gampang. Era teknologi semakin menjadi-jadi. Di satu sisi ada baiknya, tapi di sisi yang lain ada buruknya juga. Bahkan menjadi ancaman tidak sedikit dengan perkembangan era teknologi di zaman sekarang, termasuk medsos dan lain sebagainya, menyebabkan degradasi akhlak. Akhlak kita tidak sedikit para pemuja bejat moralnya, bobrok akhlaknya. Mereka terjerumus ke dalam kriminal, asusila, bahkan sudah menurunnya kepedulian sosial, lebih kena anteng main HP daripada bergaul di dunia nyata. Ini zaman sekarang. Katanya zaman sekarang pacarannya itu bapak ibu ngiblatnya harus ke Amerika. Bagaimana pacaran orang Amerika? Semuanya harus segera dicoba. Nauzubillah min dzalik. Katanya zaman sekarang mabuk itu modern. Kalau tidak mabuk tidak modern. Whisky, brandy, champagne, Blue Gold, Martin, AO, Manson, KTI, bir.
telan pil-pil haram, beka, nipa, mogadon, heroin, kokain, cimeng, adam, lobdok, terus sabu-sabu. Asep apalan, pengalaman Ustaz ngapalkeun da teh. Islam melarang, kenapa? Karena itu dapat merusak. Dalam Islam itu adik-adik ada disebut dengan maqasidus syar'iyyah, tujuan syariat agama, ada 5. Satu di antaranya adalah hifdzul aqli, menjaga akal. Maka umat Islam itu harus cerdas. Kenapa khamar dilarang? Karena merusak akal. Akal rusak akan berpengaruh kepada yang lainnya, penglihatan, pendengaran, perkataan. Betul ya? Ada orang mabuk kalau sudah mabuk, apalagi mabuknya parah, tidak akan bisa berdiri tegak, tapi nyengeng-nyengeng ke samping ke kanan. Pernah di Bandung ada 2 preman mabuk. Saking parahnya adik-adik ibu bapak guru mabuk, 2 preman ini tidak bisa membedakan mana siang mana malam. Cek nu hiji, ieu mah malam, lain malam ieu mah bulan. Malam bulan, bulan, lain bulan itu mah matahari, bulan. Matahari pabalut parebut. Sok urang tanyakeun, aya nu ngalewat ditanya, "Kang maaf numpang nanya, hari ini teh malam atau siang?" Kumaha cek ditanya, "Aduh, maaf Kang, saya mah tidak tahu da lain urang dieu." Banyak apa berang kuping. Si goreng sarua pe anak. Subuh ka masjid, bade berjamaah, atuh dimarahi ku ustaz. Tidak boleh. Kau sedang mabuk, la taqrabu shalah wa antum sukara. Tidak boleh mendekati salat selama kau mabuk. Kata siapa? Dan saya yang tidak mabuk. Cik, kalau tidak mabuk, salat subuh berapa rakaat? Di mana-mana subuh mah 4 rakaat. Tuh, mabuk, berangkat, keluar. Di tengah jalan bertemu dengan sahabat yang sudah hijrah tobat. Nanya, "Ke mana-mana salat subuh berjamaah?" "Jangan ulah, tong dimarahi, dicerekan ustaz." "Ah, dasarnya tidak mabuk." "Cik, kalau tidak mabuk, sholat subuh berapa rakaat? Di mana-mana subuh mah 2 rakaat." Tuh, iya saya ogi nu ngajawab 4 dicarekan komo maneh 2. Pas ngucap 2, salangap, muntah. Orang Amerika, Jerman, Rusia, mabuk, muntah, ongkek, borolo, keluar naon, spaghetti, hotdog, pizza. Orang kampung pasisian, mabuk, ongkek, muntah, borolo, keluar naon, krecek, genyel, pais tau kan tuh. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Ingat, selama kita hidup di dunia jangan pernah mengikuti langkah-langkah setan. Perangi hawa nafsu dan setan. Al-mahbutun. Kita harus tunduk patuh kepada Allah, karena kita hidup di dunia tidak abadi. Adik-adik, ibu bapak yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan malam ini kita memperingati hari-hari Nabi. Kita digolongkan oleh Allah menjadi umat yang mencintai Nabi Muhammad SAW, dan Nabi pun mencintai kita. Dan mudah-mudahan kita bisa meneladani akhlakul karimah mulia Nabi Muhammad SAW. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Waktu membatasi, ikan sepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Buah nangka, buah durian, buah sawo, buah pepaya, itulah nama buah-buahan. Ipin upin makan bebaya, maafin ya. Ayo ting ting beli sajadah, yang penting kita rajin ibadah. Ayo ting ting beli mantega, yang penting kita masuk surga. Amin. Permen mentos, tahu tempe, atos capek, buah tomat, buah petei, tamat. Burung irian cendawasih. Sekian dan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.